Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah jalan-jalan ke Amerika, menambah pengalaman dari Ustadz Imam Syamsi Ali tentang perkembangan pesantrennya, keislaman dan keindonesiaan, perspektif Amerika, luar biasa perjuangan beliau. Insya Allah secara moral dan material Bapak Ibu luar biasa, supportnya mudah-mudahan semakin mempercepat, melancarkan dan memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil basyirin nadhir. Wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal khair. Allahumma barik lana fi majlisina, fi ulumina, fi amwalina, fi ahlina. Ya Rahmanu ya Rahim. Amma ba'du. Kita langsung saja setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir yang akan kita bahas adalah Al-Baqarah 226. Ini tidak connect dengan yang disampaikan oleh Ustadz Imam Syamsi. Mohon maaf karena metode tahlili, yaitu menafsirkan secara berurut, memang sulit untuk mengkaitkan dengan konteks, mengaitkan dengan momentum. Namun kalau tafsirnya adalah tematik, mungkin bisa dikonekkan dengan momentum yang ada, seperti tadi pembangunan pesantren, kemudian penguatan literasi keislaman, penguatan hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain, khususnya seluruh muslim Indonesia, meskipun mereka berada di berbagai negara-negara, di berbagai bumi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, temanya tentang ila dan tentang talak. Masya Allah. Ini sesungguhnya tema yang sangat berat. Tapi karena ini menjadi tuntunan Allah. Tuntunan yang memang untuk menuntun kehidupan kita yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Allah Maha tahu bahwa ini akan terjadi. Namun ayat-ayat yang akan kita bahas adalah bagaimana ketika seseorang melaksanakan hukum Allah itu tetap berpedoman kepada akhlak yang mulia. Tidak kemudian serta-merta karena dibolehkan oleh Al-Quran, dibolehkan oleh Al-Hadis, ia melakukannya padahal tidak ada akhlaknya. Al-Baqarah 226, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Hukum yang berkenaan dengan ila, ala yuli ilaan, yaitu bersumpah. Asal bahasanya adalah semua kata sumpah jika dikaitkan dengan hubungan rumah tangga namanya ila. Tapi kalau sumpah itu bersifat umum namanya al-half atau namanya al-qasam. Misalnya saya bersumpah akan membantu pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Nah, itu sumpah yang disebut dengan al-qasamu ataupun al-hilfu. Tapi sumpah secara khusus jika dikaitkan dengan hubungan suami dan istri namanya al-ila. Sumpah tersebut juga adalah sumpah dalam konteks ia atau seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu tertentu. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Namun yang terjadi adalah juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'li nisa'ahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah, karena belum ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk tujuan tertentu, ada hikmah di baliknya, Rasulullah pernah bersumpah tidak menggauli beberapa istrinya dalam waktu 29 hari. Kemudian setelah 29 hari berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar kafarat dan kemudian kembali bersama istri-istri baginda yang mulia. Nah, inilah yang kita katakan tadi di awal, bahwa tuntunan Allah dalam rangka membaikkan manusia. Allah yang Maha tahu bahwa nanti akan terjadi seperti ini. Allah Maha tahu bahwa hubungan suami dan istri, hubungan keluarga,
hubungan persahabatan itu tidak mudah. Meskipun ada iman yang kuat, kadang-kadang setan lebih kuat lagi menggoda manusia yang beriman. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Allah Subhanahu wa taala membimbing, Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntun agar meskipun nanti ada perilaku ila atau nanti setelah ini perilaku tolak, maka tetap mengacu kepada tuntunan Allah, mengacu kepada tuntunan Rasul, dan nawaitunya adalah semata-mata untuk menghadirkan keadaan yang lebih baik. Itulah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir memahami ayat 226 adalah dikaitkan dengan kebiasaan ahlul jahiliyah. Masyarakat jahiliyah terbiasa untuk melakukan berbagai hal menyakiti para istri. Karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala membatasi jika seseorang dengan segenap keterpaksaannya dalam rangka untuk membaikkan dirinya dan membaikkan istrinya, ia melakukan ila, bersumpah tidak menggauli istrinya, dibatasi hanya boleh selama 4 bulan. Setelah berlangsung 4 bulan, maka ia punya 2 pilihan. Apakah menggauli istrinya ataukah ia kemudian bercerai. Jika yang dipilih adalah kembali, maka inilah ayat 226, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika seseorang kembali menggauli istrinya, berhubungan kembali dengan istrinya, itulah yang Allah pilih. Dengan bahasa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Karena nanti ayat 227 adalah opsi yang kedua. Jika kemudian tidak menemukan titik temu dan pada akhirnya dipilih berpisah, maka tetap saja harus mengacu kepada keterbaikan, kepada akhlak yang mulia. Tetap mengacu kepada tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tradisi jahiliyah sangat melekat perilaku tidak terpuji, akhlak yang buruk, menjadikan kaum wanita itu tidak dimuliakan. Karenanya peristiwa-peristiwa jahiliyah, tradisi jahiliyah dituntun, dimasukkan oleh Allah sisi-sisi yang bersifat akhlak, yang bersifat kemanusiaan, yang bersifat tuntunan yang lebih memuliakan manusia. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur. Kata arba'ati ashur berarti menjadi batasan. Kalau demikian, para ulama fikih membagi 2. Ada yang bersumpah tidak menggauli istrinya kurang dari 4 bulan. Ada yang bersumpah tidak menggauli istrinya 4 bulan atau lebih. Jika kurang dari 4 bulan, maka itu segeralah dia menggauli istrinya, namun tetap saja dikenakan membayar kafarat. Kafaratnya kafarat sumpah. Ada memberi makan 10 fakir miskin, memberi pakaian yang patut, atau memerdekakan seorang budak hamba sahaya, atau jika tidak memungkinkan, tidak mampu yang pertama, yang kedua, apalagi yang ketiga, maka berpuasa selama 3 hari. Maaf, Al-Maidah 89, Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara, kemudian seseorang menentukan manakala ia telah mengila istrinya, segera ia kembali bergaul dengan istrinya, namun tetap Allah tetapkan meskipun kurang dari 4 bulan tetap harus membayar kafarat. Kenapa kafarat? Karena 3 ulama, 3 imam mazhab mengatakan ila itu hukumnya adalah haram. Tapi Imam Abu Hanifah memahaminya sekedar hukum makruh. Karena ini perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Suami yang sudah diikat dengan ikatan akad nikah malah tidak menggauli istrinya. Padahal menggauli istri, berhubungan dengan istri adalah kewajiban. Nafkah
batiniyah yang bersifat wajib. Ketika dia tidak menunaikan dalam masa tertentu, itulah Allah kenakan hukuman. Hukumannya adalah membayar kafarat. Subhanallah. Sehingga tidak mudah pula seorang suami bersumpah demikian. Tidak mudah juga seseorang mengatakan untuk istrinya sesuatu yang tidak disukai oleh istrinya. Dalam hadis Muslim diingatkan, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatiha wal yukaffirha. Jika seseorang bersumpah kemudian ia melihat yang lebih baik dari sesuatu yang ia sumpahi, sesuatu yang ia bersumpah dengannya, maka segeralah ia menggauli istrinya dan kemudian membayar kafarat. Baru 2 bulan sudah ia berpikir yang lebih ke depan. Masya Allah, aku sudah berbuat dosa. Aku sudah menjadikan istriku seseorang yang tidak aku gauli. Padahal kewajibanku untuk menggauli istri itu adalah nafkah batin. Maka ketika ia tersadar, kemudian ia memohon kepada Allah dan ia segera seperti di sini surat Al-Maidah 89, yaitu memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa dimakan, bukan 1 hari tapi 1 kali makan, memberi pakaian juga yang sesuai, dan kemudian memerdekakan seorang budak. Jika ketiganya tidak mungkin dilakukan, maka ia diberikan oleh Allah keringanan untuk berpuasa selama 3 hari, dan itu berlaku untuk semua sumpah. Meskipun kita kaitkan dengan ilah sumpah terhadap istri, tapi semua sumpah. Tadi misalnya contohnya Bapak Ibu, dikaitkan dengan Ustadz Syamsi tadi, saya bersumpah jika tanah saya laku, jika bisnis saya lancar, keuntungannya berlebih, saya akan infakkan, saya akan wakafkan harta saya untuk pembangunan pesantren. Ternyata ketika dapat, dia tidak melakukan, maka dia wajib membayar kafarat. Yaitu apa kafaratnya? Tadi yang disampaikan. Yang paling ringan adalah berpuasa selama 3 hari. Sebagian mengatakan berturut-turut, sebagian mengatakan boleh secara dicicil, tidak berurutan harinya. Wallahu a'lam. Inilah ayat yang pertama 226. Membantu hamba Allah. Allah Maha tahu pasti semua yang ada di dalam hati kita. Hatinya suami, hatinya istri. Allah Maha tahu kelemahan suami, demikian juga kekurangan suami, dan juga hubungan suami dan istri. Agar tidak terjadi seperti perilaku jahiliyah yang semena-mena, yang sesuka hati, tidak melakukan kewajiban, melakukan pelanggaran, maka dituntun oleh Allah dibatasi hanya 4 bulan. Jika sudah 4 bulan, pihak istri boleh mengajukan dan bertanya, tentu meminta keputusan. Apakah suamiku masih mau bersama aku, atau kemudian dicatat talak yang bersifat roj'i, talak yang dapat dirujuk kembali. Atau jika suami mengelak, maka hakimlah yang akan memutuskan telah terjadi perceraian, yaitu talak 1 atau disebut dengan talak roj'i. Inilah yang kita bahas dari surat Al-Baqarah ayat 226. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ayat 227. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Lihat perbedaannya. Ketika yang dipilih adalah fa'u, kembali rujuk, kembali bergaul dengan istrinya, Allah menyebut sifat pengampunnya dan sifat penyayangnya. Ini sifat yang tentu amat sangat kita harapkan selalu Allah hadirkan untuk kita semuanya. Meskipun sebuah kesalahan, Allah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dengan kafarat dan kembali bersama istrinya, dan dikategorikan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun jika pilihannya adalah 227, wa in azamut talaqa, Allah gunakan bahasanya adalah Sami'un alim. Maha mendengar, maha mengetahui. 2 sifat yang berbeda dalam pandangan Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi,
seorang pakar tafsir dari Mesir, bahwa ada dua sifat. Sifat jamilah Allah dan sifat jalilah. Sifat jamilah itu Ghafur, Razzaq, maha memberi rizki, maha mengampun, maha menerima taubat. Yang sangat diharapkan oleh semua hamba Allah, pasti. Namun ada sifat jalilah, yaitu sifat yang menunjukkan Allah maha keras azabnya, sangat pedih azabnya, sangat cepat perhitungannya, sari'ul hisab. Al-muntaqimu, Allah akan membalas seluruh perilaku hambanya yang tercela. Nah, dua sifat ini adalah selalu kita temukan di dalam Al-Quran. Tujuannya agar di dalam hati kita ada sifat roja, berharap penuh kepada Allah. Namun pada masa yang sama agar ada sifat khauf, takut akan azab, akan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang dua kategori sifat Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a fi qalbil mu'mini al-khawfu war-raja illa ammanahullahu mimma yakhaf wa a'tahullahu mimma rajah. Tidaklah berhimpun di dalam hati kita, hati seorang yang beriman, dua sifat. Sifat roja, berharap penuh kepada Allah. Berharap Allah anugerahkan rezeki yang berkah. Allah selamatkan dunia akhiratnya. Allah cegah dari penyakit dan musibah. Allah lancarkan urusannya. Atau sifat al-khawf, takut kepada Allah. Ya Allah, hamba khawatir amal hamba tidak diterima. Hamba takut, ya, hamba terlanjur banyak berbuat dosa. Hamba memohon ampun kepadamu. Ketika berkumpul dua sifat-sifat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ia inginkan Allah akan anugerahkan, yang ia khawatirkan Allah akan jauhkan. Inilah dua sifat mulia yang kita kaitkan dengan dua ayat Allah, 226 surat Al-Baqarah dan 227 dari kalimat terakhir di ayat tersebut. Karena ada yang membahas, ya, sifat-sifat Allah di akhir ayat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ini kaidah dalam kita memahami Al-Quran. Selalu Allah kaitkan di akhir ayat sifatnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Innallaha ghafurun halim. Wallahu sami'un alim. Wallahu azizun hakim. Sifat-sifat Allah yang disebut di akhir ayat itu disesuaikan dengan apa yang Allah sebutkan di kalimat awal ayat atau pertengahannya. Yang rujuk, yang kembali Ghafurur Rahim. Tapi yang kemudian, ya, bertekad untuk berpisah, maka bahasanya Allah Maha mendengar. Jangan sampai perpisahan itu adalah karena karena emosi, karena nafsu, karena ada kepentingan lain, bukan semata-mata karena Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Subhanallah. Perbedaan itu dipahami oleh para ulama tafsir agar manusia ketika memilih yang A, ia ingat inilah yang kita harapkan. Ketika ia memilih B, maka itulah yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ulama 4 mazhab mengatakan lebih utama ketika seorang suami tentunya sudah terlanjur bersumpah tidak menggauli istrinya, yaitu ila, maka ia segera menggauli istrinya, tapi tetap ia segera membayar kafarah. Karena itu yang diutamakan oleh Allah, yang disiapkan oleh Allah kemaha ampunannya dan kemaha kasih sayangnya. Masya Allah Bapak Ibu, ini pernah terjadi pada manusia mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tujuan Rasul adalah mengedukasi, membimbing istri-istrinya agar selalu dalam kebaikan. Tidak ada tujuan untuk menyakiti, untuk menghinakan, apalagi untuk memadorotkan. Konsep, ya, memuliakan, konsep, ya, memberikan manfaat. Karenanya batas 4 waktu kata para ulama agar jelas posisi suami dan posisi istri. Jika tidak dibatasi, maka di masa jahiliyah, ya, 2 bulan bersumpah, langsung lagi bersumpah lagi berkali-kali, dan akhirnya tidak jelas dan tentu tidak berdampak kepada kebaikan keluarga tersebut, apalagi nanti anak dan keturunannya. Wallahu a'lam bishawab.
Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan. Al-Baqarah 228 dan 229 berbicara tentang kedudukan ya hukum yang bernama talak. Suami yang mentalak istrinya, maka wajib ya istri untuk menunggu masa iddahnya selama 3 kali quru, yaitu 2 makna quru. Kata qur'un, qur'ani, quru'un ini menjadi kata yang multi makna. Ya, dalam Al-Qur'an banyak kata bahasa Al-Qur'an yang memungkinkan dimaknai dengan berbagai pemaknaan yang menunjukkan kekayaan bahasa Al-Qur'an. Namun yang kedua adalah untuk juga menjadi ijtihadnya para fuqaha. Qur'un yang pertama dimaknai oleh mazhab ya Hanafiyah dan Malikiyah adalah inqita'ul haid, berhentinya seseorang dari haid, seorang wanita. Berarti 3 kali berhenti haid. Namun mayoritas dari ulama Syafi'iyah dan juga Hanabilah yang kita anut, Syafi'iyah adalah sampai dia bersuci. Maknanya adalah jika, ini contoh saja, seorang istri sudah ya berhenti haidnya selama 3 kali, maka dia sudah boleh menggauli istrinya meskipun belum mandi wajib. Ini konsekuensi dari pandangan pertama. Tapi pandangan kedua tidak. Dia selesai ya berhenti haidnya, dia harus mensucikan diri, mandi wajib, barulah ia boleh berhubungan dengan suaminya. Kategori ini karena ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ada 2 makna dan silahkan, tentu yang paling aman adalah makna yang kedua, yaitu betul-betul ia sudah suci dan ia sudah mensucikan dirinya dengan melakukan mandi wajib. Nah, kemudian hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Jika kemudian seorang suami ya mentalak istrinya, maka semua yang telah ia berikan kepada istrinya tidak boleh diambil kembali. Melainkan di ayat tersebut ada 2, yaitu jika dikhawatirkan ya keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Dimaknai oleh para ulama tafsir adalah ini di ayat 229 karena ada keterkaitan, maka seorang istri yang menghulu suaminya, meminta cerai dari suaminya, itu dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dialah yang harus membayar prosesi persidangan atau ya bahasa kitanya semua kos yang dikeluarkan untuk prosesi ya perceraian yang ada di pengadilan. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Seorang suami yang mencerai istrinya, dia tidak boleh mengambil apapun yang sudah ia berikan kepada istrinya, bentuk kemuliaan kepada kaum wanita. Jangan sampai perilaku suami ya itu betul-betul menyakiti atau menjadikan keadaannya tidak dalam keadaan baik. Namun jika kemudian seorang suami tidak mau kembali kepada istrinya, bersikukuh, dan kemudian namun dia tidak mau menceraikan, tidak juga menggauli, tidak juga menceraikan, maka di sini ketika dipandang suami tidak menunaikan kewajibannya, tidak memenuhi hak-hak istrinya, maka Allah memberikan kesempatan kaum wanita untuk melakukan khulu', yaitu meminta cerai. Hak cerai ada di pihak suami. Tapi ketika suami ya melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji, menyakiti istri, apalagi sampai mungkin bahasa sekarang menyiksa, ya terjadi KDRT, maka pihak istri mengajukan gugatan cerai bahasa sekarang, dan itu prosesnya adalah melalui pengadilan. Kemudian pengadilan akan memutuskan. Dan ketika yang meminta adalah pihak istri, Bapak Ibu,
ini lebih berat. Karena otomatis jatuhnya adalah talak 3, talak bain. Dan ketika dia akan menikah lagi, menunggu istri itu menikah dengan laki-laki lain dan berhubungan dengan suami yang keduanya tersebut. Itulah konteks ayat ini adalah menjaga hubungan yang baik antara suami dan istri. Bahkan ya kita kembali ke ayat 228. Seorang istri tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Kenapa ada iddah? Ya, ini banyak yang mempertanyakan. Yang iddah kok hanya kaum istri. Suami tidak ada iddahnya. Ya. Jadi misalnya ya setelah suami menceraikan dia tidak ada iddah, Bapak Ibu. Dia boleh, maaf dalam tanda kutip, ya, ia boleh menikah lagi. Enakan suami ya. Kami disuruh menunggu sampai kemudian berakhir 3 kali ya terhenti haid. Kita katakan di sinilah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa bisa jadi sudah ada calon janin di dalam rahimnya. Bisa jadi ada hal-hal yang nanti ya dinasabkan kepada suaminya. Untuk itulah menunggu ketika clear ini anak siapa. Jika kemudian anak itu adalah benar anak suaminya, ya dibinkan kepada suaminya. Jika clear tidak ada, maka berarti ya sudahlah aman. Dan kemudian jika istri tersebut menikah dengan laki-laki yang lain, maka suami tersebut adalah anak ya dari yang dikandungnya. Untuk bahasa kitanya menjelaskan apakah telah terjadi pembuahan di dalam rahim seorang istri atau tidak. Maka ketika istri dicerai oleh suaminya, ia menunggu. Salah satu hikmahnya yang kita sebut dengan iddah adalah untuk memastikan apa yang dikandungnya itu adalah dinasabkan kepada suaminya atau tidak ada lagi ya calon janin yang dikandungnya, sehingga tidak ada lagi nanti persengketaan yang lebih lanjut, karena nanti hukum warisnya mendapat dari ayahnya. Anak tadi ya meskipun sudah dicerai, dia adalah statusnya anak karena tidak ada yang kita sebut dengan mantan anak. Ya, anak karenanya nanti kewajiban misalnya sampai batas waktu tertentu, nanti banyak pandangan, kewajiban menafkahi anak dan istrinya. Jika istri belum menikah lagi, tetap saja dia punya kewajiban. Sehingga pilihan Allah Subhanahu wa taala ini juga sama dikaitkan dengan tradisi jahiliyah. Seseorang sangat mudah melafadzkan cerai. Bahkan di masa jahiliyah itu ada ya seseorang, ini dalam riwayat, yang melafadzkan cerai atau menceraikan istrinya sampai beratus-ratus kali. Ya, menceraikan lagi, rujuk lagi, menceraikan lagi. Jadi akhirnya terjadi memainkan. Akhirnya terjadi mensia-siakan. Ya, tidak menghormati akad nikah. Tidak menghargai ya bagaimana ia telah berlangsung hubungannya dengan kalimat Allah, dengan disaksikan oleh malaikat-malaikat, disaksikan oleh keluarganya, bahkan ada wali dan lain sebagainya. Disinilah kenapa kemudian ya Allah memberikan batasan 2 kali saja. Jika kemudian untuk yang ketiga kalinya dia menceraikan atau melafadzkan cerai, maka ia harus ya bersabar menunggu istrinya menikah dengan laki-laki yang lain, tidak sekedar menikah. Karena ada tradisi lain di masyarakat Arab ya, karena dia sudah terlanjur menceraikan 3, maka kemudian istrinya disuruh menikah dengan laki pilihan suaminya. Hanya untuk pura-pura. Namanya muhallil. Biar halal untuk dinikahi. Jadi pura-pura saja. Kamu nikah ya sama istriku. Kamu jangan apa-apain dia. Kemudian kamu setelah itu ceraikan dia. Agar aku bisa menikahi lagi. Maka tidak boleh. Istri yang sudah diceraikan 3 kali. Ia wajib menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Bahkan harus berhubungan. Jika kemudian terjadi sesuatu dan diceraikan. Maka suami pertama boleh menikahi kembali, tapi seperti mana? Tidak terjadi pernikahan awal. Jadi prosesnya, syarat rukunnya seperti pertama kali
ia menikahi seorang wanita. Berat. Karenanya disinilah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallah at-talaq. Bagaimanapun, meskipun ada tuntunan, tetap Allah mengingatkan kita melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling dibenci oleh Allah, sesuatu yang memang aku halalkan, Allah halalkan, adalah perceraian. Karena berarti dia belum dewasa. Berarti dia tidak memahami hikmah pernikahan. Atau mungkin ia hanya keterpaksaan melakukannya, tidak sungguh-sungguh. Dan yang paling inti, bahwa kita menikah, bahwa kita berkeluarga adalah seperti mana janji Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'min ayat yang ke-8. Atau di surat Ar-Ra'd ayat 23, bahwa nanti kita akan kembali Bapak Ibu dibersamakan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, bahkan dengan orang tua kita di dalam surga yang disebut dengan Jannatu Adni yadkhulunaha. Proyeksi ke depan, orientasi yang lebih jauh. Demikian juga Rasul sangat bangga kalau ada keluarga-keluarga yang selalu menjaga hubungan baiknya, menghadirkan kebaikan-kebaikan. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya, dan aku yang terbaik dengan keluarga-keluargaku. Maka parameter orang itu baik, salah satu yang sangat menonjol dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keterbaikannya kepada keluarganya. Bukankah ayat ini menginspirasi kita dalam keadaan apapun? Tentu bukan berarti tidak ada asam garam. Ini Bapak Ibu yang lebih senior dari saya tentu mengalami. Ada pahitnya. Kalau tidak mau asam garam, ya pahit dan pedasnya itu pasti ada. Ya. Jika kemudian ada sesuatu, itulah ujian dari Allah. Orang yang lulus ujian berpahala. Semakin banyak ujian dan ia lulus, berpahala lagi. Dan insya Allah jika bertahan, terjadilah atau disiapkan oleh Allah Jannatu Adni yadkhulunaha. Mudah-mudahan Bapak Ibu, keluarga kita Allah kekalkan, Allah jadikan sebagai keluarga yang tidak hanya kita berbahagia berkumpul di dunia ini, bahkan kita ingin semuanya kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam surga Aden Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan, walirijali alaihinna darajah, masih 228, ada catatan tentang bagaimana masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya. Suami menjalankan kewajibannya, mendapatkan haknya. Istri menjalankan kewajibannya dan wajib mendapatkan haknya. Namun ada sebuah ungkapan Allah, walirijali alaihinna darajah. Suami memiliki kelebihan 1 derajat di atas istri. Dikaitkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan para suami itu adalah pemimpin. Para suami adalah penanggung jawab. Para suami adalah yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus istrinya, mengurus anak-anaknya. Kategori walirijali alaihinna darajah itu bukan berarti posisi dalam konteks sosial, bahwa kalau di atas itu boleh semena-mena, kalau dia di atas boleh memperlakukan apapun. Tetapi ini menunjukkan tanggung jawabnya yang lebih besar. Karena benar yang mencari nafkah kaum laki-laki atau para suami, yang diberi amanah menjaga, mendidik, membimbing, membina, itu juga para suami. Ketika terjadi masalah pada istrinya, masalah pada anak-anaknya, suami pun bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 229. Ayat 229 membatasi talak, at-talaqu marratan, 2 kali yang boleh dirujuk. Tidak boleh mengambil yang sudah diberi, melainkan tadi sudah disampaikan dengan khulu. Dan khulu amat sangat dibenci. Seorang istri yang menggugat cerai, mengajukan cerai, sangat dibenci. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasul SAW menyebutkan Allah sangat membenci mukhtali'at, kaum istri yang meminta cerai kepada suami. Tentu jika tidak ada
ya hal-hal yang menuntut dia melakukan itu. Dan di dalam hadis Tirmidzi sampai dikatakan al-mukhtali'atu hiyal hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang mengajukan gugatan cerai, yang meminta diceraikan oleh suaminya adalah wanita-wanita munafik. Wallahu a'lam. Sebagian ulama memahami karena hak menceraikan ada di tangan suami. Dan suami berkewajiban untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ketika dipandang oleh istri, suami tidak menunaikan kewajibannya, istri tidak mendapatkan haknya, ada peluang benar. Tapi peluang ini adalah peluang yang sangat kecil. Diminta oleh Allah para istri bersabar, itu jauh lebih baik. Sebagaimana dahulu kalau kita kisahkan, ada seorang wanita mulia, Asiyah, bersuamikan Fir'aun. Ia menyelesaikan sampai akhir. Istrinya mendapatkan surga sesuai dengan surat At-Tahrim ayat terakhir. Sementara suaminya mendapatkan neraka. Kenapa? Karena meskipun ada kewajiban suami, Bapak Ibu, ini penting. Meskipun ada kewajiban suami kepada istri, karena istri sudah balik. Demikian juga anaknya yang sudah balik, semuanya mempertanggungjawabkan. Ada Nabi Lut dan ada istrinya. Nabi Lut di surga, istrinya di neraka. Karena ada yang, waduh saya berat jadi suami Ustaz. Ya kalau istri tidak sholat, aku yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu bukan memastikan istrinya sholat. Tapi tanggung jawabnya adalah mengingatkan, mengedukasi. Bahkan bisa memperingati. Kalau kamu tidak mau sholat, maka berarti aku akan berikan hukuman kepada kamu. Sampai level demikian. Namun tidak berarti jika kemudian kekeh, ya bersikukuh. Kan kita tidak tahu pada awalnya betul-betul. Kita melihat dia soleha misalnya, ya baik, kemudian tidak ada masalah. Di tengah perjalanan bisa ada faktor eksternal, ya, faktor yang lain, terjadilah perubahan perilaku dari seorang suami atau seorang istri. Maka disitulah ada sesuatu yang diberikan solusi oleh Allah. Tidak boleh lebih dari 2 kali. Ketika sudah yang ketiganya, maka berarti ia tidak punya kematangan. Dan ia tidak bersabar. Maka disitulah rahasia dan hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi. Membatasi ini dalam rangka kebaikan keduanya. Dan Allah mengingatkan di ayat 229 tersebut. Ya, bagaimana ketentuan Allah. Pembatasan ini untuk kebaikan istri sangat jelas. Dan juga untuk kebaikan suaminya. Disitulah kenapa sebelum seseorang menikah ada tuntunan. Ketika menikah berumah tangga ada tuntunan. Ketika sudah berketurunan ada tuntunan. Ketika ada masalah apapun ada tuntunan. Tuntunan itu tentu dalam rangka ya kita menjaga keberlangsungan rumah tangga. Banyak dicatat ya dalam sejarah tentunya. Di masa-masa awal Islam ya banyak yang kemudian ya karena ya mungkin di awal-awal dahulu, di masa dahulu karena pilihan dari orang tua, karena pilihan dari ayahnya, ia melangsungkan pernikahan. Yang sangat masyhur adalah cerita siapa itu yang yang sampai ya ada sinetronnya ya, ada filmnya karena memang dipaksa. Datuk Maringgih ya, dipaksa, maka sesuatu yang dipaksa akhirnya tidak menjadi yang lebih baik, tapi kesabaran dan tetap menjalankan itu akan dicatat oleh Allah sebagai sesuatu yang tentu ya nilainya tidak hanya Allah baikkan dunianya. Di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa ayat 19. Jika para suami melihat ada sesuatu yang tidak sukai dari istrinya, namun ia bersabar, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Justru jika ya terjadi sesuatu yang tidak disukainya, baik dari pihak istri maupun pihak suami, namun mereka tetap bersabar, Allah janji bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya justru kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak bisa maknanya kata para ulama adalah keberkahan pada rizkinya, keberkahan pada ya keluarganya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tetap
ya menjalankan kebaikan, bergaul dengan yang terbaik, yang paling patut. Jika melihat sesuatu yang tidak disukai, tetap kata Allah bersabarlah. Kenapa? Yang kamu tidak sukai itu Allah akan menghadirkan kebaikan yang sangat banyak. Kan kita tidak tahu. Yang kita lakukan itu baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, atau masa yang akan datang. Allah yang maha tahu. Allah akan menguji. Mungkin ada sesuatu yang menjadikan kita tidak menyukai. Padahal itu sengaja Allah hadirkan kebaikan yang sangat banyak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hadirkan selalu ya sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga kita semuanya. Anak-anak kita yang sedang ya membangun keluarga, tentu kita sangat bermohon kepada Allah mereka diberikan kesabaran, diberikan ya kemudahan untuk menjalankan masing-masingnya hak dan kewajibannya, sehingga yang terjadi adalah insya Allah keluarga yang Allah bahagiakan di dunia dan keluarga yang Allah bahagiakan di akhirat kelak. Semuanya tuntunan Allah ini bukan untuk menyulitkan. Tadi saya tertarik dengan ungkapan Ustadz Imam Syamsi bahwa bagaimana kitalah yang membuktikan bahwa Islam ini baik, Islam ini toleran, Islam ini milik semuanya. Maka kita ketika membaca ayat tolak, perspektifnya yang harus kita bangun. Ini adalah solusi dari Allah. Ketika memang sekian banyak solusi-solusi tidak memungkinkan, tapi tetap saja fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Kalau ingin kembalilah dengan baik. Kalau ingin menceraikan, tetap kata Allah menceraikan dengan baik. Kalau analogi sahabat saya, ya nikahnya di hotel, cerainya juga di hotel. Nikahnya dengan senyum, ya nikahnya dengan kebahagiaan, bercerainya dengan kebahagiaan. Maksudnya adalah jangan sampai perceraian itu hanya didorong oleh nafsu. Benar, sebagian mengatakan ini manusiawi, fitrah. Makanya tidak hanya ya Allah hadirkan mawaddah, tapi yang paling mahal Bapak Ibu adalah rahmah. Mawaddah itu sifatnya biologis. Waktu awal menikah sampai 5 tahun, istri kita adalah yang paling solehah, yang paling cantik. Setelah 30 tahun, ternyata ada juga yang lain, yang solehah dan cantik. Bukan bapak-bapak yang di sini ya. Ternyata ada yang lain yang solehah dan cantik juga. Setelah 40 tahun, 50 tahun, ternyata yang sana lebih cantik, lebih solehah. Ini bahaya. Dan itu adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Karenanya tidak hanya mawaddah, tapi rahmah yang Allah bekalkan. Kasih sayang yang tidak melihat fisik. Kasih sayang yang tidak melihat apa-apa. Kasih sayangnya adalah karena melihat Allah, Allah akan memberikan kasih sayang kepada siapapun yang selalu mengasihi, menyayangi sesamanya. Apalagi ini adalah istrinya sendiri. Ini adalah yang Allah pertemukan dengan kalimat Allah, dengan sesuatu yang sangat mulia, dengan akad nikah yang sangat mulia. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam kemuliaan. Kita mampu menjaga, dan pada gilirannya nanti sesungguhnya ayat-ayat ini adalah untuk menguatkan semangat kita ya membangun keluarga yang Allah banggakan, yang Rasul idam-idamkan. Karena Rasul Muhammad SAW nanti adalah yang terbanyak umatnya. Bagaimana mungkin umatnya banyak kalau tidak ada pernikahan, kalau tidak ada keturunan yang dilahirkan karena pernikahan yang sangat mulia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, Pak Fadian, Pak Irwan, apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kuliah duha. Ini seperti umroh plus. Jalan-jalan dulu baru umroh. Daripada umroh dulu baru jalan-jalan gitu. Jadi ini ngaji plus ya. Ada jalan-jalan. Saya sangat bersyukur karena 2009 saya ketemu beliau 2009-2010 di New York. Jadi Al-Hikmah itu, dan beliau luar biasa ya menjamu kita dan memfasilitasi kita karena ya beliau memang punya pengalaman dan beliau memang sudah lama tinggal di Amerika. Seluk-beluknya mengetahui, dan itu baik sekali ya untuk memadukan kompilasi antara keislaman Indonesia yang khas dengan keislaman Amerika yang sangat khas. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau pesantrennya terjadi. Luar biasa Bapak Ibu. Karena yang bisa mendakwahi sebuah negeri adalah masyarakatnya.
Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Sulit kita. Tadi bahasa Inggris kita juga belepotan. Ya saya dulu juga bahasa Inggris tapi ya semampunya. Perlu translator, penterjemah. Dan ada bahasa-bahasa yang sulit dimengerti juga. Sama dengan mereka juga. Ya, kalau berdakwah ke kita bahasa Inggris sulit juga kita ya. Atau ada jok-jok yang sulit dicerna dan lain sebagainya. Semuanya sudah Allah hadirkan kebaikan-kebaikan ini. Jazakumullah khair kepada semuanya yang hadir. Mohon maaf apabila ada khilafan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Masih ada waktu setengah jam untuk kita tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan majelis kita selalu diberkahi oleh Allah. Semua Bapak Ibu pejuang subuh, para pengurusnya dan jamaahnya senantiasa dimudahkan dan tentu kita berharap COVID-19 ini berakhir di tahun 1442 Hijriah. Karena kita sudah masuk di 1442. Tapi saya tidak bisa memastikan karena kan 1 tahun. Jadi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab ya. Baik. Jadi ada pertanyaan saya bacakan dulu di chatting ini. Tanya Ustadz, apakah ketika seorang suami berhajat kepada istrinya lalu istrinya menolak dengan alasan lelah, capek lalu suaminya memaksa, apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori kekerasan kekerasan dalam rumah tangga, dan apakah ini dapat dibenarkan bila istri mengadukan keberatan ini sampai ke pihak berwajib dan suami dapat dihukum oleh negara? Mohon pencerahan Ustadz, apakah perihal ini sesuai dengan hukum agama Islam? Ini ada namanya saya Suryadi dari Kota Medan. Baik Pak Suryadi ya, terima kasih Pak Dian, luar biasa ya. Ada hadis yang selalu dijadikan alat dalam tanda kutip, alat kekerasan dalam rumah tangga, yaitu seorang istri yang menolak ajakan suaminya, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Hadis ini bukan berdiri sendiri. Kita faham dalam kaidah hadis, memahami hadis atau tafsir, tidak berdiri sendiri. Tidak ada ayat yang berdiri sendiri, tidak ada hadis yang hanya itu saja. Maka kita korelasikan dengan ayat dan hadis yang lain sehingga kesimpulannya akan sempurna. Bukankah kewajiban suami dan istri adalah menjalankan hak dan kewajibannya? Ketika seorang istri lelah, berarti suami harus faham. Karena mungkin istri itu membantu ya nafkah dari suaminya. Ketika dia memahami, berarti dia sudah melakukan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bukan hanya satu pihak yang harus faham, tapi pihak kedua juga harus faham. Ini kaidah Imam Ghazali, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Akhlak apapun, ya, hubungan apapun antara orang dengan orang, itu kesepahaman dua belah pihak. Yang satu baik, yang satu tidak baik, nggak ketemu. Kalau yang satu baik, maka kita harus baik. Ketika kita baik, maka yakinlah yang lain pun akan berusaha berbuat baik. Kalau suaminya baik, istri pun akan segera dan akan semangat berbuat baik. Demikian sebaliknya. Maka hadis itu tidak kemudian serta-merta menjadi dalih, ya, memaksa seorang istri untuk ya melayani hajatnya. Namun disinilah kebaikan antara kedua pihak. Maka bahasa tadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf ayat 19 surat An-Nisa itu dikaitkan dengan komunikasilah dengan yang baik. Jadi yang dimaksud oleh hadis itu kalau menolak mentah-mentah dengan bahasa yang kasar. Suami pun demikian. Kalau dia meminta dengan ya bahasa paksaan, dengan meminta dengan bahasa yang kasar, maka kekasaran itulah berarti tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Apakah kasar dari pihak istri atau kasar dari pihak suami? Karenanya tidak serta-merta ini, tapi kalau di kompilasi hukum Islam, ya KHI memang ada KDRT. Salah satunya bisa secara verbal, ucapan-ucapan, atau secara non-verbal dengan perbuatan. Salah satunya adalah perbuatan ini. Tapi hakim akan bijaksana, ia akan bertanya kembali bagaimana keadaan istri, bagaimana keadaan suami. Ketika clear keadaan keduanya adalah sesuai dengan ketentuan hukum, maka diputuskan. Namun jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum, tentu ya akan diputuskan sebaliknya. Jadi demikian Pak Suryadi, masing-masing diwajibkan menunaikan kewajibannya, berbuat baik sebaik-baiknya insya Allah. Ya, ketika istri sudah mengajukan ke pengadilan, itu ranahnya sudah ranah yang bersifat ya hukum positif. Meskipun tetap
merujuk kepada ya hukum syar'i, karenanya ada acuan yang bernama kompilasi hukum Islam. Dan kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, diselesaikan secara baik-baik melalui proses pengadilan. Wallahu a'lam. Demikian Pak Fadian. Ya, baik. Ini ada satu saya bacakan lagi satu Baik. sebelum pindah ke Pak Mirwan ya, RSN dari Pak Hendar Asmara. Mohon tanya, kalau istri suami cerai, anak perempuannya ikut ibunya dan ibunya nikah lagi, apakah sang ayah masih tetap harus menafkahkan anak perempuan itu? Kalau iya, di surat apa dan surat dan ayat berapa? Ya, hukum Allah ya secara global ada di ayat Al-Quran. Namun secara rinci ada di hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kasus ini memang tidak ditafsilkan, tidak dirincikan di ayat-ayat Al-Quran. Hanya ada tadi satu saja ungkapan yang kita bahas tadi, bahwa seorang suami tidak boleh mengambil apapun yang sudah diberikan. Dimaksudkan oleh para ulama termasuk ya kewajiban untuk menafkahinya berlangsung. Jika seorang istri ya sudah menikah lagi, anaknya ikut ibunya, dan kemudian ada yang sudah bertanggung jawab kepadanya, maka ada dua pandangan. Mengikut surat Al-Baqarah 228 tadi, maka tetap saja kewajiban ayah, karena itu ayah ya biologisnya, ayah ya nasabnya, maka dia memberikan nafkah. Tapi untuk anaknya, karena ibunya sudah ada yang bertanggung jawab, istrinya sudah ada yang bertanggung jawab. Ia beralasan dengan ayat tadi. Pendapat kedua, ia sudah menjadi tanggung jawab suaminya yang kedua atau menjadi tanggung jawab ayahnya berikutnya. Maksudnya tidak ada ayah pertama dan ayah kedua. Ketika seorang ibu sudah menikah, maka ya suaminya adalah ayahnya. Ini dianalogikan, dikiaskan dengan kalau suaminya meninggal dunia, maka tanggung jawab itu beralih kepada yang masih hidup. Demikian juga pandangan kedua, jika sudah ada yang bertanggung jawab, sama dengan kita lah. Kita tugas di perusahaan bekerja. Perusahaan itu ya majikan kita, wajib dia memberikan apapun kebutuhan kita, misalnya ya gaji dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah pindah, maka perusahaan berikutnya lah yang wajib, melainkan pesangon, melainkan yang lainnya. Nah itu kalau kita kiaskan dua pandangan tersebut, maka yang pertama ini yang paling banyak diacu berdasarkan hadis Rasulullah SAW ya, ketika seorang sahabat bertanya ya tentang anaknya, kemudian dia bertanya bagaimana anak ini dengan ayahnya, maka Rasul mengatakan apapun yang dimiliki oleh ayahnya adalah untuknya. Bahasa kita berarti tanggung jawab secara finansial, secara nafkah, baik lahiriah maupun moraliah. Ya, karena kalau ke anak kan moral, dia memperhatikan, menjaga, dia tetap ya punya kewajiban menjaga hingga anak tersebut menikah. Kalau sudah menikah dengan laki-laki yang lain, maka berarti berakhirlah tanggung jawab dari seorang ayah. Berhari pula tanggung jawab dari seorang ayah untuk ibunya yang kedua, maka ia kembali kepada suaminya. Itulah kenapa menikah itu seorang orang tua melepas tanggung jawabnya kepada calon suaminya atau kepada suaminya. Demikian Pak Hendar, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian mungkin Pak Mirwan bisa langsung live bertanya. Silakan Pak Mirwan. Sudah. Pak Mirwan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa kalau seorang laki-laki berpisah dengan istrinya, janganlah meminta barang yang telah diberikan. Iya. Kalau itu kelihatannya pihak laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Ya. Karena kita lihat di kompilasi hukum Islam, apabila berpisah langsung dibagi dua itu harta, ya tidak seperti ini. Nah, padahal ini adalah ketentuan Allah. Di kompilasi hukum Islam itu kan ketentuan manusia. Nah,
mana yang harus kita lakukan, Pak Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak Emir ini. Ya, inilah kompilasi hukum Islam ini adalah mengadop beberapa ya panduan Allah, panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditambah dengan panduan kekinian, panduan konteks keindonesiaan. Maka dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada harta gono gini. Cuman di kita ada harta gono gini. Namun aman Pak Emir, karena harta gono gini juga tidak dibatasi. Tidak kemudian ada persentase 50-50, tidak ada. Tapi maksud harta gono gini adalah yang diusahakan bersama. Kalau tidak diusahakan bersama, bukan gono dan gini. Tapi harta gono aja atau harta gini aja. Itu istilahnya. Jadi harta gono gini, misalnya suami istri bikin perusahaan bareng. Ya karena maaf, istrinya ya keluarga berada. Ini mas, modal. Ayo kita bangun perusahaan bareng-bareng. Maka kemudian terjadilah perceraian, itu dibagi dua. Tapi kalau seorang istri tidak bekerja, tidak berusaha, tidak berpenghasilan, maka tadi ayat itu berlaku. Sehingga kita ambil titik temunya, yaitu manakala istri tidak berpenghasilan. Dia hanya IRT, ibu RT, ibu rumah tangga. Ya, kalau kemudian dia berpenghasilan, maka itu akan dihitung karena itu masuk dalam ranah harta gono dan gini. Kalau suami saja gono, kalau istri saja gini, supaya ya terjadi hubungan yang baik maka gono dan gini. Itulah pandangan para ulama memahami ayat tadi dengan kompilasi hukum Islam. Sesungguhnya tidak terlalu berseberangan Pak Emir, hanya tadi pemaknaannya bahwa ya yang dimaksud adalah jika istri dan suami itu berusaha bersama, jika keduanya berpenghasilan, keduanya berkarya. Namun jika istri benar-benar hanya menjadi ibu rumah tangga di dalam domestik saja, maka suami wajib meskipun sudah menceraikan ya tidak boleh dia mengambil semua pemberiannya karena keberlangsungan hidupnya. Keberlangsungan hidup kan harus diperhatikan dan itu masih kewajiban. Maka menceraikan dengan cara yang baik itu juga diantaranya. Semua hak istri harus ditunaikan, hak anak harus ditunaikan. Melainkan istri sudah ada penanggungnya lagi. Ia menikah yang lain maka sudah berakhir. Disitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hubungan keluarga besar tidak berakhir. Tetap dijalin namun ada ketentuan. Ada hak kewajiban yang akan gugur manakala dia sudah ada yang bertanggung jawab. Demikian Pak Emir, terima kasih banyak. Irwan mau bertanya? Sudah angkat tangan beliau Pak. Silakan Pak Irwan. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Irwan. Izin Pak Ustadz nanya, Baik. menyambung tadi Pak Mirwan. Tadi saya tertarik dengan kalimat para suami mempunyai kelebihan di atas mereka Pak Ustadz. Itu di ayat 228 Pak Ustadz. Betul. Melihat bahwa tadi dari ayat 226, 227 dari proses ilah sampai ketetapan untuk menceraikan istri, sepertinya regulasinya itu memang memberikan kelebihan kepada suami ya Pak Ustadz ya. Yeah. Jadi suami yang memutuskan gitu kan, sehingga kalau dilihat di ayat-ayat tersebut pihak istri ini lebih pasif gitu, menerima gitu. Suami yang memutuskan apakah mengakhiri ilahnya, apakah menceraikan, apakah rujuk kembali, itu posisinya ada di pihak suami gitu Pak Ustadz, saya menangkapnya begitu. Betul. Nah sehingga dengan kalimat bahwa walirijali alaihinna derajat, suami itu memiliki kelebihan derajat kepada mereka, di atas mereka gitu Pak Ustadz, di atas mereka. Nah merekanya ini siapa gitu? Merekanya ini kalau kita lihat di ayat 228 ini ismnya kan para istri ya Pak Ustadz yang diceraikan gitu. Betul. Pak Ustadz. Sehingga apakah benar kalau saya menafsirkannya bahwa ini kelebihan suami di atas mereka ini konteksnya istri yang diceraikan, kelebihan suami itu hanya berada dalam konteks ini Pak Ustadz, dalam konteks proses perceraian gitu. Betul. Yeah. Karena saat ini kan yang ada di dalam sosial norma itu pemahamannya Islam itu memberikan derajat suami itu lebih tinggi dibandingin perempuan secara general gitu Pak Ustadz. Itu yang ada saat ini. Baik. Tapi kalau saya menafsirkan di sini, apakah betul kita melihat hanya dalam konteks ini,
dalam proses ilah, proses penceraian, suami itu memiliki kelebihan karena mereka yang diposisikan untuk memutuskan gitu di atas istri. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ayat 228, walirijali alaihinna darajah. Tadi host sudah memberikan headline, 1 derajat, 1 kelebihan, bukan darajat, beberapa kelebihan. Karena betul secara konteksnya, karena pihak suami punya kewenangan ya untuk menceraikan istri. Istri tidak punya kewenangan. Suami punya kewenangan memutuskan ketika ilah apakah ia melanjutkan hubungannya atau berhenti sampai di situ. Sedangkan surat An-Nisa ayat 34 itu berlaku umum. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kita korelasikan. Di surat An-Nisa 34 ya, ketinggian seorang suami, derajat yang Allah hadirkan untuk mereka itu bersifat umum. Kenapa? Karena mereka diberikan kelebihan-kelebihan kata Allah. Di antaranya adalah secara emosi ya, Allah hadirkan fitrah yang berbeda antara laki dan perempuan, kekuatan fisik dan lain sebagainya, khususnya wa bima anfaqu min amwalihim, dan kewajiban nafkah ada di pihak suami. Kalau kita korelasikan dalam sistem ekonomi kan demikian. Yang menggaji itu punya hak lebih daripada yang digaji. Majikan dengan pembantu, maka majikan punya kewenangan yang lebih besar dari pembantu tersebut. Kalau kita analogikan, tapi tidak tepat. Hanya apa yang disampaikan Pak Irwan benar. 1 kelebihan tadi karena kaitannya dengan ilah, kaitannya dengan talak. Sedangkan kelebihan yang bersifat umum kita temukan di surat An-Nisa ayat 34. Dan wanita posisinya adalah solihat. Dan salah satu ciri solihatnya adalah apa? Menjaga dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Sampai ketika suaminya tidak ada, posisi seorang istri tetap dia seolah-olah bersama suaminya. Tidak boleh macam-macam. Tidak boleh pula dia membiarkan laki-laki yang bukan mahram masuk ke rumahnya. Dalam hadis itu jangan sampai ada laki-laki lain yang masuk ke dalam kamarnya. Tentu yang bukan mahram. Jika itu terjadi, maka seorang suami punya kewenangan yang lebih atas itu. Sehingga disinilah secara fitrah ini mirip dengan waris ya. Kenapa kemudian beban seorang suami lebih besar? Karena nanti hak waris bagi laki-laki itu juga 2 kali lipat dari hak waris yang diperoleh oleh anak perempuan. Demikian Pak Irwan, terima kasih. Kita korelasikan antara 2 ayat itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Ini masih ada pertanyaan di chat, tapi kita akan masuk ada sedikit pengumuman dari Pak Edi tentang kegiatan pejuang subuh. Silakan Pak Edi akan mengumumkan kegiatan pejuang subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pejuang subuh, terutama jamaah pejuang subuh yang telah mendaftar untuk ikut training dalam classical training online, kajian bedah Iqra, yang merupakan langkah mudah tahsin dan tilawah Al-Quran. Kami atas nama pengurus manajemen pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang bapak-bapak, ibu-ibu peserta training nanti pada jam 16 waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan opening ceremony oleh Ketua Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah dan penjelasan pelaksanaan training. Untuk Zoom link dapat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mengikuti di yang tertera di layar, yaitu http://bit.ly kemudian PSMRPI. Kemudian meeting ID-nya 988069338110. Dan ini akan dirally baik untuk di tingkat nasional dan teman-teman penjamaah yang ada di luar negeri sehingga bisa mengikuti acara pembukaan dari rencana training pada pagi hari nanti atau sore hari nanti. Sekali lagi kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan terima kasih yang telah sama-sama nanti bergabung di dalam kajian bedah Iqra. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Edi membantu membacakan kegiatan-kegiatan yang sudah mulai banyak dan rutin ya menjelang subuh. Subhanallah. Kita mengajak bergabung dengan teman-teman. Melanjutkan pertanyaan, di sini ada pertanyaan dari Pak Denny Darmawan, mau mungkin bisa langsung bertanya di chat di live ya Pak Denny. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Ustadz Denny silakan. Iya. Ini melihat pencapaian yang sangat tinggi di masa pandemi Pak Ustadz nih. Yang saya lihat sepertinya memang istri yang menceraikan suami gitu. Ini tingkatnya cukup tinggi sampai ratusan ya, sampai 250 sekian itu Pak Ustadz yang akhirnya menjadi janda karena banyak istri yang menceraikan suami. Ini pandangannya gimana Pak Ustadz? Terus yang kedua, ketika sang suami yang dalam keadaan emosi kemudian melontarkan perkataan-perkataan talak gitu Ustaz, apakah itu bisa masuk ke talak, sedangkan dalam kondisi emosional mereka karena terkadang tidak menyadari gitu dalam kondisi yang seperti ini sehingga terlontarlah kata-kata yang tidak diinginkan. Apakah ini masuk ke dalam wilayah talak atau bukan? Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Denny ya, barakallahu fiik. Ya, ini sesuatu yang memang mengejutkan. Namun sesuatu yang pula dikaitkan selalu persoalan ekonomi menjadi faktor terbesar di kita, terjadinya banyak perceraian. Ya, ketika dalam keadaan ya sama-sama menikmati ya kebahagiaan, ya kesukacitaan berdasarkan faktor ekonomi, maka keberlangsungannya bisa dipertahankan. Berarti ada masalah, yaitu memaknai dan mensikapi harta. Banyak kemudian ya memaknai dan mensikapi harta secara berlebih-lebihan atau secara tidak proporsional. Kedua-duanya tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sebelum menikah, Rasul menawarkan, benar ada beberapa faktor yang kemudian orang ingin menikahi. Ada jamal, kecantikan, ketampanan. Ada harta, ya finansial, kekuatan ekonomi. Ada pula adalah nasab. Tapi ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fazfar bidzatid din. Sungguh yang harusnya menjadi prioritas saat kalian memilih adalah bukan karena ketiganya, tapi karena agamanya. Karena orang yang beragama, orang yang berakhlak mulia, dalam kondisi sulit sekalipun, ia akan tetap baik dengan keluarganya. Itu alasan Rasulullah SAW. Maka ini sangat mengejutkan. Berarti kita harus bertanya lebih awal. Ketika dahulu menikah, faktor apa yang mengakibatkan dan membuatnya menikahinya? Jangan-jangan faktor ekonomi. Maka karena faktor ekonomi yang gak ada, berarti selesai kan? Tapi kalau faktor agama, maka insya Allah ini akan berkekalan. Kita sangat menyayangkan. Namun yang kedua, selain dari pembahasan ini adalah bahwa sekali lagi ekonomi yang dimaksud adalah ternyata bukan ekonomi yang dalam tanda kutip kesederhanaan. Ya, kalau datanya ada pada ini ternyata yang mereka melakukan itu bukan karena kesederhanaan, tapi ekonomi yang dimaksud adalah berlebih-lebihan. Ia melihat temannya yang bermobil, maka ia menuntut bermobil. Berarti dia tidak memahami kondisi suaminya. Ketika melihat seorang yang lain itu lebih baik ya ekonominya, dia pun menginginkan hal yang sama. Padahal kemampuan suaminya tidak seperti ya laki-laki orang lain. Ketika itu terjadi, maka amat sangat mungkin terjadi perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan kemampuan ekonomi adalah bukan berlebih-lebihan, ya, tapi kemampuan yang standar umum, bahwa ketika seorang suami menunaikan kewajibannya dengan baik, maka gugurlah atas dirinya sesuai dengan kemampuannya. Di luar dari kemampuannya, maka itulah kenapa Islam tidak melarang istri bekerja. Islam tidak melarang istri membantu suaminya. Maka kondisi pandemi ini benar. Alhamdulillah beberapa sekarang ekonomi daring sudah mulai, dan itu bisa dilakukan oleh istri, bisa juga bersama dengan sahabat-sahabatnya dan teman-temannya. Dan kita ingat, ada yang insya Allah membantu kita dalam rangka menjaga perceraian. Jika kemudian yang dimaksud adalah
ingin menjaga, Allah akan memberikan solusi. Yang kedua adalah tentang hukum menceraikan istri dalam kondisi emosi, ya, emosinya ekonomi. Hati-hati, makan tahu terus juga bisa emosi, makan daging terus juga bisa emosi. Tahu lagi, emosi. Makan daging terus emosi juga, daging lagi. Jadi kedua-duanya memungkinkan. Maka tadi faktor agama, faktor akhlak itu adalah menjadi ya bagian yang sangat prioritas oleh Rasulullah SAW. Demikian emosi itu pasti bukan faktor agama. Emosi itu pasti bukan faktor akhlak. Seorang yang emosional berarti ia melupakan tuntunan agama. Kata Rasulullah SAW, pesannya adalah la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah. Sampai 3 kali. Maka ketika marah, itulah setan yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka dia berwudu, maka dia kemudian mandi, kalau lebih baik lagi diguyur gitu ya, agar kemudian setan itu lari dan lain sebagainya. Namun dalam hukumnya Rasulullah SAW bersabda, jadduhunna wa hazluhunna. Ya, perceraian itu apakah ya dilakukan secara sadar atau secara emosi sudah terjadi perceraian. Kenapa? Karena untuk menjaga hubungan baik. Kata talak atau kata cerai itu adalah kata yang tidak boleh ada dalam kamus rumah tangga. Apalagi kemudian nanti jika ya yang emosi itu dianggap tidak ada, benar ada 2 pandangan, tapi kita teks hadisnya demikian, bahwa main-mainnya, bahwa sungguh-sungguhnya, bahwa emosinya adalah tetap dicatat perceraian 1. Kenapa? Karena untuk menjaga. Bagaimana dia mampu menjaga keluarganya? Emosi diri saja tidak bisa dikendalikan. Padahal kewajiban suami, apa Bapak Ibu? Menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga anaknya. Emosi diri saja tidak bisa dia jaga. Bagaimana emosi anaknya? Anaknya sudah SMA, kan emosinya sedang labil, tidak stabil. Bagaimana mungkin seorang ayah, ia ya sangat emosional, padahal dituntut menjaga emosi dirinya, menjaga emosi istrinya, dan menjaga emosi anaknya. Ya, pandangan kedua tidak terjadi karena yang dimaksud oleh hadis Rasul adalah dalam rangka hikmahnya. Sehingga ia berpandangan, ini 2 mazhab berpandangan, tidak terjadi kalau emosi. Karena kalau dihitung emosi, itu sudah berkali-kali. Itu yang dia khawatirkan juga. Untuk itulah, atas kedua pandangan itu yang mengatakan terjadi adalah Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad. Karena berpatokan kepada teks hadis yang menentukan demikian. Dan agar seorang suami berhati-hati. Kalaupun ia marah, ya gunakan bahasa yang lain, bukan bahasa perceraian. Karena nanti kalau bahasanya bahasa kias, itu lebih aman daripada bahasa saklek. Ya, bahasa saklek, bahasa apa yang langsung, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, itu bahasa yang harus dihindari. Maka memadailah kalau memang sangat emosi, ya lebih baik dia diam. Atau dia pergi kemana, atau dia ya menulis tulisan-tulisan yang menasehati, atau juga yang lainnya, menghindari ungkapan-ungkapan yang nanti bisa dihukumi oleh Allah, oleh Rasulnya sebagai hukuman perceraian. Wallahu a'lam. Demikian Pak Denny, insya Allah bisa menjawab. Terima kasih. Cek Ustaz, mungkin sudah jam 8, ini ada 1 pertanyaan lagi dari chat. 1 lagi mungkin Ustaz ya. Yeah. Ini izin bertanya, seseorang terjadi perceraian akan tetapi berjanji untuk menyelesaikan kewajiban membayar iddah dan lain-lain sebelum selesai semuanya, baru dibayar sebagian. Bagaimana, apakah ini termasuk hutang yang wajib dibayar? Jadi ketika bercerai masih ada hutang untuk membayar iddah dan lain sebagainya. Masalah hutang sudah. Silakan Pak Ustaz, pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih Pak Fadian. Terima kasih yang bertanya. Semua ketentuan Allah dan Rasulnya, hutang piutang di antara manusia itu wajib diselesaikan. 1 rupiah pun menjadikan seseorang nanti tidak boleh disolati. Dan itu umum. Apalagi dalam konteks ini adalah kewajiban suami kepada istri. Hutang suami kepada istri. Hutang kita kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada teman kita. Membuat Rasulullah SAW tidak mau mensolati. Ini tentu bahasa kitanya ancaman yang cukup besar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hutang kita wajib ditunaikan. Ya, melainkan tentu ada opsi
Di surat Al-Baqarah itu ada opsi, manakala tidak mampu maka dikasih tangguh. Manakala tidak mampu maka memaafkan, berarti memutihkan, itu adalah hak dari orang yang ya mendapatkan hutang. Sehingga seorang istri jika kemudian melihat suaminya sepertinya dalam keadaan sulit, ya karena dampak pandemi dan sebagainya, maka dia boleh memaafkan. Demikian juga yang lain. Sehingga pilihannya 3 tadi. Tetap wajib. Kemudian kalau memang tidak mampu diberi tempo, diberi tangguh lagi, diberi tempo lagi, ya karena melihat situasi yang tidak memungkinkan. Atau yang terbaik kata Allah adalah memaafkan. Berarti diputihkan dan nanti nilainya menjadi sodakohnya. Nah, kan berarti opsi Allah selalu adalah yang paling bijaksana. Keadaan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi hutang hukumnya wajib untuk dilunasi apapun alasannya. Melainkan kondisi tertentu yang nanti bisa komunikasi antara suami dan istri. Keadaan yang berbeda itu akan menjadikan hukum itu berbeda. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Dalam kaidah usul fikih, hukum itu ya berputar. Hukum itu terjadi karena ya situasi dan kondisi yang ada dan bisa berubah karena situasi dan kondisi yang ada pula. Dengan bijaksana masing-masing berkomunikasi untuk bisa menyelesaikan hutangnya di dunia agar tidak diminta hutangnya di yaumil qiyamah kelak. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pak Fadian, Pak Edi biasanya nanya tapi sudah menyampaikan pengumuman ya. Masih ada beberapa pertanyaan, mungkin nggak apa-apa nanti pertanyaan-pertanyaan kita tampung di admin, nanti bisa tanya. Baik. Nanti kita serahkan ke Pak Ustadz untuk bisa langsung. Baik, jawab. Baik. Terima kasih jamaah yang masih bertahan sampai jam 8 ini. Masya Allah. Kita banyak pencerahan dari Pak Ustadz juga. Mungkin sekarang silakan Pak Ustadz kita tutup acara pagi ini. Ini nomor admin, alhamdulillah kita dapat nomor bagus 0811. Subhanallah. 17-nya dari 17 rakaat, 30 dari 30 juz dan 114 dari surat. Subhanallah. Dari 0811 17 30 114. Ini banyak hal yang bisa kita tanyakan, kegiatan-kegiatan, kita punya admin yang khusus 24 hours untuk kita bisa berkomunikasi. Terima kasih admin di balik ini, dan Pak Ustadz silakan bisa ditutup dengan doa bersama sebelum kita tutup acara ini. Baik Bapak Ibu, para pengurus Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, seluruh jamaahnya, kita bermohon kepada Allah. Wasilah kita adalah amal soleh, yaitu majelis ilmu. Apalagi diawali dengan tadi banyak kesediaan Bapak Ibu berinfak dan bersodakoh untuk kebutuhan pesantren. Mudah-mudahan semakin banyak yang kita berikan untuk Allah, semakin banyak yang Allah berikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubaraka, jam'an marhuma, jam'an mardiya, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana, taqabbal minna infaqana, sadaqatina, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna a'malana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina ya Allah wa dzurriyyatina ya Rahman. Rabbana hab lana min azwajina ya Allah wa dzurriyyatina ya Rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna, Rabbana wa'fu 'anna, Rabbana waghfir lana, Rabbana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Saya unmute semuanya untuk Baik. bisa bertegur sapa. Ini ada Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak Irwan, Pak Edi, Pak Redi, terima kasih ini, Masya Allah. Ini ibu-ibu juga banyak ini. Terima kasih Pak.
Ya, Pak Asril ada Pak Asril. Lama ini nggak ketemu. Pak Agung, makasih. Ya. Pak Agung. Masya Allah. Assalamualaikum.